Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, ini adalah pertemuan ketiga pada mata kuliah perpajakan kita. Sebelumnya, kita kemarin sudah belajar mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, pada pertemuan kali ini, maaf ya, tiba-tiba tadi ada sesuatu, jadi saya pause dulu. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penagihan pajak dengan surat paksa yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Jadi yang digunakan itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa. Nah, sebenarnya di sini kalau saya pribadi mengingat kemarin materinya itu kan sangat banyak ketika kita membahas mengenai undang-undang. Jadi di sini saya cukup menjelaskan pengertian-pengertian umumnya saja dan ada beberapa penjelasan tambahan sih pastinya, tetapi nanti lebih luasnya nanti kita diskusikan ya. Yang pertama ada penanggung pajak. Siapa sih penanggung pajak? Jadi penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, penanggung pajak di sini biasanya adalah orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan, contohnya bendahara dalam suatu perusahaan, bagian keuangan, seperti itu. Atau pemilik usaha yang menanggung pajak para karyawannya. Yang kedua adalah penagihan pajak, di mana penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disitanya. Ini nanti penagih pajak itu ada namanya jurusita ya. Terus yang selanjutnya adalah biaya penagihan pajak, di mana biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Pejabat pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, surat penentuan dan surat lainnya yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh hutang pajak menurut undang-undang atau perdanya peraturan daerah. Selanjutnya ada jurusita pajak, di mana jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Berarti tagihannya itu sebenarnya sudah banyak. Terus yang kedua, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan penagihan dan biaya penagihan pajak. Sedangkan penyitaan adalah suatu tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, setelah ada penyitaan,
pastinya ada lelang, di mana lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara menawarkan harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar negeri dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau orang yang masih punya pajak, itu biasanya dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Yang selanjutnya ada penyanderaan, di mana penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Beda ya, kalau pencegahan itu hanya dicegah, sedangkan penyanderaan itu sudah dimasukkan ke suatu tempat, tapi belum sampai ke bui sih, hanya saja dia itu sudah dimasukkan ke dalam suatu tempat tertentu, jadi dia itu nggak bisa kemana-mana sebelum melunasi utang pajaknya. Nah, tugas jurusita pajak yang pertama adalah melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Nah, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, ada badan usaha yang akan dibubarkan oleh negara. Jadi, pajaknya harus ditagih dulu. Dan yang terakhir adalah terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Istilahnya itu sebuah perusahaan akan bangkrut kayak gitu. Kalau masih ada utang pajak yang belum dilunasi, maka dari pihak kantor pajak akan menerbitkan surat perintah penagihan. Nah, isi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang pertama nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajaknya. Yang kedua, besarnya hutang pajak. Yang ketiga, perintah untuk membayar. Dan yang keempat adalah saat pelunasan pajak atau jangka waktu untuk pelunasan pajaknya. Isi dari surat paksa. Yang pertama ada nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung. Yang kedua ada dasar penagihan pajak. Yang ketiga besarnya utang pajak. Dan yang keempat perintah untuk membayar. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Terus yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, barang-barang yang dapat disita nih, barang bergerak termasuk mobil, uang tunai, deposito atau tabungan, saham, penyertaan modal, dan lain-lain. Sedangkan barang yang tidak bergerak itu termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu. Jadi kalau kapal kan ada isi galangan-galangan kapalnya ya. Nah, itu bisa disita. Sedangkan barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan. Yang pertama, ada pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya digunakan penanggung pajak. Yang kedua, persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah, perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara, buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak, dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Yang kelima, peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta.
Dan yang terakhir, peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. Jadi ini barang-barang yang tidak boleh disita ya, ini catatannya. Berarti tadi yang boleh disita kan ada barang bergerak sama barang tidak bergerak. Nah, ini adalah barang-barang yang tidak boleh disita. Nah, catatan tentang lelang. Udah disita, biasanya mau diapain kalau nggak dilelang ya, ditumpuk-tumpuk. Nah, jadi di sini tuh nanti akan ada beberapa catatan tentang lelang. Yang pertama adalah lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak. Terus lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan keputusan pengadilan atau putusan dari pengadilan pajak atau objek lelang sudah musnah. Nah, penanggung pajak yang disandra dilepas apabila, masih ingat tadi disandra itu ngapain? Berarti kan dia ditempatkan di suatu tempat ya. 1. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Yang kedua, jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah dipenuhi. Yang ketiga, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap. Dan yang keempat, berdasarkan perimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Kenapa gubernur? Karena bisa jadi pajak itu berhubungan dengan pajak daerah. Kalau yang berhubungan dengan Menteri Keuangan berarti itu berhubungan dengan pajak pusat. Nah, berdasarkan ketentuan pidana, penanggung pajak dilarang 1. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. Yang kedua, membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Yang ketiga, membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu. Dan yang keempat, merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaannya. Pertemuan kali ini sangat singkat ya, tetapi nanti teman-teman kita bisa diskusi kembali untuk mengembangkan pertemuan kali ini karena memang sesuai janji saya kemarin untuk pertemuan selanjutnya semoga kita tidak panjang-panjang dan ini kita memang fokus pada surat paksa, penagihan pajak dengan surat paksa. Silakan teman-teman kalau nanti ada pertanyaan nanti kita bisa bahas dan semoga materi yang saya sampaikan karena ini merupakan materi yang cukup ringan, saya harap bisa diterima dengan baik. Sekian dari saya, semoga teman-teman merasa tidak terlalu repot dan tidak terlalu rempong dibanding dengan video yang kemarin. Dan saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.